Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena karya penebusan yang Kau rancang digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Sang Juru Selamat umat manusia. Kami bersyukur karena pengorbanannya, karena darahnya yang dicurahkan sebagai pengampunan dosa untuk semua orang. Bukalah hati kami untuk merenungkan karya penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan renungkan surat kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 2-3, dilanjutkan ayat 11-14. Saudara-saudara, dalam kemah suci, yaitu bagian yang paling depan, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat
pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat kepada orang Ibrani pada hari ini luar biasa istimewa, memberikan sebuah refleksi yang mendalam dan kesaksian tentang Yesus sebagai imam agung yang berbeda dari semua imam agung lainnya di dunia ini. Bedanya adalah kalau imam-imam lain membawa persembahan dan yang dipersembahkan adalah domba dan lembu, Yesus sebagai imam agung mempersembahkan hidupnya sendiri. Kalau imam-imam lain menggunakan darah anak domba dan lembu sebagai percikan untuk penghapusan dosa, Yesus Kristus Tuhan kita memberikan dan mencurahkan darahnya sebagai tebusan bagi semua orang. Inilah yang selalu kita kenang setiap kali kita merayakan Ekaristi. Para imam dalam tradisi gereja Katolik, dalam konsekrasi bagian kedua, sambil mengangkat piala berisi anggur yang sudah dicampur dengan air sedikit, mengulangi kata-kata Yesus sendiri pada perjamuan malam terakhir saat Yesus bersabda, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kata-kata konsekrasi yang mengulangi kata-kata Yesus sendiri jelas. Yesus mencurahkan darahnya sebagai tebusan untuk semua orang. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Inilah yang direfleksikan oleh penulis surat kepada orang Ibrani yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus sebagai imam agung mencurahkan darahnya sebagai tebusan untuk kita, bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua orang. Mari dengan penuh syukur kita sambut Kristus Sang Imam Agung yang selalu menyerahkan hidupnya bagi kita melalui
perjamuan Ekaristi sebagai sakramen keselamatan untuk kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.